Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat bergabung belajar bersama ibu kembali ya. Harus lebih semangat dan tetap belajar di rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis penyerbukan. Masih ingat kan kalian apa itu penyerbukan? Penyerbukan yaitu melekatnya serbuk sari di kepala putik agar terjadi pembuahan dan menghasilkan calon tumbuhan baru. Bagaimana ya caranya agar serbuk sari melekat kepada kepala putik? Nah, ternyata penyerbukan itu dibantu oleh hewan dan angin. Penyerbukan oleh angin misalnya pada tanaman jagung dan padi. Masih ingat kalian perkembangbiakan jagung? Ternyata perkembangbiakan jagung penyerbukannya dibantu oleh angin loh. Bunga jagung mempunyai helai-helai halus pada bagian ujungnya. Nah, pada bagian helai-helai rambut jagung itu terdapat benang sari. Serbuk sari akan terbang terbawa oleh angin ketika angin bertiup. Serbuk sari yang terbawa angin dan menempel pada putik yang terletak di bagian bawahnya. Nah, ketika itulah terjadi penyerbukan. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan dibantu oleh hewan. Hewan yang terbang hinggap di bunga dapat membantu penyerbukan tumbuhan loh. Pada saat hewan hinggap di bunga, serbuk sari akan menempel pada bagian tubuh hewan. Nah, saat hewan terbang kembali lagi ke bunga yang lain, serbuk sari itu akan menempel di kepala putik. Nah, sehingga terjadilah penyerbukan. Jadi, hewan banyak membantu penyerbukan pada tumbuhan. Selain lebah, yang membantu penyerbukan ada lagi loh, seperti kupu-kupu, kemudian ada burung, kemudian ada juga siput. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Jadi, serbuk sari akan menempel pada kepala putik di bunga itu sendiri. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi dari satu bunga ke bunga yang lain tetapi tetap satu pohon. Serbuk sari dari satu bunga akan menempel ke bunga yang lain tetapi tetap satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari berasal dari bunga pohon lain tapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari berasal dari bunga pohon lain yang tidak sejenis tetapi masih satu golongan. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Kerjakan tugas selanjutnya ya. Selamat mengerjakan tugas.